Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami begitu bersyukur untuk segala berkat anugerah yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga senantiasa di setiap waktu, di setiap jam, di setiap tempat, Engkau senantiasa memberikan banyak sekali hal bagi kami untuk kami syukuri. Terlebih Bapa, pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan suatu pertemuan webinar di mana kami akan membahas tema atau judul mengenai kristologi dan pengajaran yang salah. Mari Bapa, kami memohon Engkau memberkati webinar ini, mulai dari pembicara, yaitu Bapak Albert Pemampuk yang akan membimbing kami dalam topik webinar kami pada malam hari ini. Kiranya Bapak Engkau memberkati, sehingga proses berjalannya webinar ini bisa berjalan dengan begitu baik, dan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, dengan menjadi doa permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Pak Akbar dan moderator, Pak Brais, sebelum kita memulaikan diskusi webinar kita pada malam hari ini, ada baiknya sebelum itu kita harus mendengar aturan-aturan dalam webinar pada saat ini. Sebelum saya lanjut, apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, lanjut. Ya, dalam webinar kita pada malam hari ini, pembicara kita pada saat ini dari Pak Albert Pemampuk. Bentar ya. Ya, pembicara kita pada saat ini Pak Albert Pemampuk. Beliau ini adalah seorang aktivis teologi. Beliau juga tergabung dalam beberapa komunitas, salah satunya komunitas Reformed Bible Study yang mensupport webinar kita pada malam hari ini. Dan dalam diskusi sebentar atau webinar sebentar, Pak Albert akan membawakan materi. Sehabis materi akan ada sesi tanya jawab dari beberapa audiens, dan sehabis sesi tanya jawab ada kata-kata terakhir dari Pak Albert untuk materi pada malam hari ini. Dan diharapkan kepada audiens sebentar agar semua mikrofon itu di-unmute, terkecuali hanya pembicara dan moderator yang dibuka. Dan selanjutnya kepada audiens semua dalam bertanya diharapkan ada kesopanan, menghargai sesama, bahkan jangan membanjiri kolom chat dengan hal-hal yang tidak masuk atau bahkan tidak berkenan bagi untuk orang lain. Dan acara selanjutnya saya silakan kepada moderator Kak Brais Pokayo. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Dan mungkin sudah disampaikan oleh Christian bagaimana proses webinar kita pada malam hari ini. Dan untuk itu langsung saja, karena kita sudah mendengarkan aturan dan juga telah membukanya dalam doa, langsung saja diserahkan kepada pembicara, Bapak Albert, untuk mulai menyampaikan materi. Dipersilakan. Oke, baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas ini yang sudah mengundang saya untuk sharing pada malam hari ini melalui Bung Christian Kilapong ya. Ya, saya langsung share screen saja. Ya, malam hari ini kita akan bicara sebuah topik yang penting sebetulnya, yaitu tentang kristologi. Kita akan belajar tentang diri Kristus ya pada malam hari ini. Kristologi dan pengajaran sesat. Kalau di flyer yang diberikan ke saya itu kristologi dan ajaran yang salah, kalau nggak salah itu. Saya menggantinya dengan sesat ya, pengajaran sesat supaya lebih mengena sedikit. Karena yang salah itu belum tentu sesat, tapi yang sudah sesat pasti itu salah. Nah, ini akan kita pelajari. Kita akan melihat dari teks dulu untuk mengawali pembahasan kita malam hari ini. Saya ambil dari Yudas 3 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama,
Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saya melandasi pembahasan malam hari ini dengan ayat ini ya. Ternyata kalau kita melihat dari surat Yudas ini di bagian yang ketiga, dia itu menekankan atau menasihati orang percaya agar kita itu tetap berjuang. Dalam hal apa? Mempertahankan iman yang sudah kita terima dari orang-orang kudus. Kita harus pertahankan itu. Kenapa? Jawabannya ada ayat 4. Karena ada ternyata orang-orang tertentu yang masuk, menyelusup, menyelinap di tengah-tengah gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk menyalahgunakan kasih karunia Allah dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang masuk menyelusup di dalam umat Tuhan ini, di dalam gereja Tuhan, persekutuan orang percaya, mereka itu menyangkal penguasa dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini akan kita bahas ya. Kita akan lihat dulu identitas dari penyusup ini. Mereka ini siapa? Jadi ciri-cirinya, mereka pertama adalah orang yang akan dihukum, ayat 4a. Kemudian kedua, mereka itu melakukan dosa, para penyusup ini, yaitu hidup berdasar hawa nafsu dengan anugerah Allah itu sebagai argumentasi. Mereka menggunakan anugerah Allah sebagai argumentasi untuk hidup di dalam dosa. Lalu hidup dalam penyangkalan, tadi dikatakan otoritas Yesus Kristus. Kata-kata telah masuk menyusup dari kata Yunani pareisedusan. Itu bukan umat Tuhan yang masuk ke dalam gereja, tidak. Tapi itu adalah penyesat yang menyelinap di dalam persekutuan milik Allah. Menyusup tujuannya apa? Untuk menghancurkan gereja Tuhan. Melalui apa? Kehidupan. Kehidupan mereka yang amburadul itu, kepemimpinan, bahkan pengajaran-pengajaran mereka lakukan. Bukan hanya sebagai jemaat, mereka yang masuk itu, tapi juga sebagai pengajar, gembala di sana. Itu saja mereka punya kepandaian, pengetahuan, pintar ngomong, fasih bicara ya. Dan kata pareisedusan itu, telah masuk menyusup itu merupakan kata kerja. Itu dalam bentuk yang plural, bentuk yang jamak. Jadi penyusup itu bukan cuma satu orang, ada lebih dari satu orang yang menyusup masuk dalam gereja Tuhan. Nah, dan kefasikan mereka itu ditunjukkan dengan kehidupan daging yang tidak beres dan juga kehidupan rohani yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang pertama yang harus kita mengerti bahwa kita jangan menganggap gereja itu aman-aman saja. Kalau kita ada dalam sebuah gereja, berarti pasti semua orang di sana orang percaya, orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan pasti aman-aman saja. Tidak ada penyesat. Oh, tidak seperti itu. Teksnya mengingatkan kita. Yudas mengingatkan kita malam hari ini bahwa tidak ada gereja yang aman. Pasti ada penyusup yang masuk, para pengajar sesat, untuk mengajarkan ajar-ajar yang salah, yang keliru, yang melawan kitab suci. Dan Yudas sudah memperingatkan kita malam hari ini untuk mempertahankan iman kita. Mesti dipertahankan iman itu. Mempertahankan iman bukan supaya selamat, tidak. Tapi itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ini yang perlu kita garis bawahi pertama ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kristologi. Di dalam kristologi itu ada banyak problem yang harus kita pecahkan bersama, yang harus kita kaji. Misalnya kapan Yesus itu ada dan menjadi Allah itu kapan dia? Ada banyak-banyak serangan ke sana kan, orang-orang Muslim misalnya dan sebagainya menyerang posisi ini. Lalu apakah Yesus itu Allah ataukah dia manusia? Saya tadi diberi waktu oleh Bung Kilapong 30 menit ya. Nanti kalau sudah 30 menit kasih tahu ya, saya akan usahakan secepatnya. Ini slide saya ada 30-an slide ya. Apakah cukup 30 menit saya tidak tahu juga ini. Lalu ada problem selanjutnya, ada berapa sifat Yesus? Pribadi Yesus ada berapa? 1 atau 2 atau berapa itu pribadi Yesus? Kemudian apa itu inkarnasi? Lalu dua hakikat itu apakah sama dengan dua pribadi? Yesus itu dua hakikat atau dua pribadi atau satu hakikat, satu pribadi atau bagaimana?
Ini problem-problem dalam kristologi yang perlu kita cermati lebih lanjut di dalam webinar malam hari ini. Saya masuk dalam definisi dulu ya, apa itu kristologi. Ya, ini sebetulnya kita sudah tahu ya, apalagi komunitas para Kristos ini pasti sudah mengerti definisinya, dan malam hari ini sebetulnya kita tinggal mau merefresh kembali ya apa yang sudah kita ketahui, kita kembali segarkan malam hari ini. Kristologi itu dari Yunani, kata Yunani Kristos yaitu Kristus, dan logos yaitu ajaran, ilmu atau firman. Jadi kristologi itu adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang diri Yesus Kristus, tentu saja menyangkut pribadinya, sifat-sifatnya, karya-karyanya, dan sebagainya. Mengapa kita harus belajar kristologi? Kenapa kok kita malam ini harus belajar tentang doktrin ini? Seberapa pentingkah doktrin ini? Pertama, karena ini adalah topik yang seksi, dalam tanda kutip ya. Jadi kita tidak hanya melihat misalnya ada sosok wanita itu seksi, lalu kita tertarik untuk melihat wanita itu. Tidak, bukan hanya wanita yang seksi. Kristologi juga seksi ya. Kenapa? Karena topik ini begitu menarik perhatian banyak orang, sehingga mereka berusaha untuk mencari tahu tentang hal ini ya. Dari sejak abad-abad awal sampai sekarang kita melihat tidak pernah berhenti dibicarakan tentang diri Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa belajar kristologi? Karena banyak penyimpangan terhadap doktrin ini. Saya tidak akan menjelaskan ajaran-ajaran sesat di abad-abad awal, kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak. Tapi saya akan fokus ke sisi kitab sucinya. Nah, ada banyak penyimpangan mulai dari abad-abad awal ya, abad kedua, ketiga, keempat muncul kredo-kredo yang dibuat oleh bapak-bapak gereja di sana, ada Nisea, ada kredo Nisea, Efesus, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka menyerang ini diri Kristus di sana. Karena ajaran sesat, maka gereja Tuhan mengadakan sidang di sana, muktamar, untuk melawan ajaran-ajaran sesat itu. Nah, karena ada begitu banyak penyimpangan di seputar kristologi, maka kristologi ini penting untuk kita pelajari. Lalu yang berikutnya, kristologi ini adalah sentral, pusat pemberitaan di dalam seluruh Alkitab. Kalau kita lihat mulai dari Kejadian sampai Wahyu, inti yang dibicarakan di sana itu sebetulnya adalah tentang diri Kristus, tentang Yesus Kristus itu. Mulai karya penyelamatannya, siapakah dia adalah Allah, manusia, dan sebagainya. Inti yang dibicarakan adalah Yesus Kristus. Ini adalah ajaran yang esensial di dalam kekristenan, yang merupakan fundamental di dalam kekristenan. Ajaran fundamental ada banyak, Tritunggal, soteriologi, Alkitab, satu-satunya firman Tuhan, dan sebagainya, termasuk kristologi. Nah, maka penting kita belajar kristologi. Kemudian kristologi ini berkaitan dengan soteriologi, yaitu ajaran tentang keselamatan. Kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, hidup kekal bersama Allah kita selama-lamanya, maka kalian harus belajar kristologi. Tidak bisa tidak. Mesti belajar tentang Yesus Kristus itu siapa dia. Kalau Anda salah memahami tentang Kristus, maka jangan pernah berharap Anda bisa masuk di dalam surga. Maka kristologi ini menduduki posisi yang penting sekali di dalam doktrin kekristenan. Salah paham tentang Yesus, tidak akan pernah bisa masuk surga. Nah, maka kita harus belajar serius. Kita mesti belajar secara serius tentang kristologi. Jangan belajar asal-asalan. Jangan kita belajar asal-asalan, harus serius. Maka saya punya banyak buku-buku yang berbicara tentang kristologi. Saya punya lebih dari 5 atau 10 buku yang berbicara tentang kristologi. Kenapa? Karena ini adalah ajaran yang sentral, fundamental dalam kekristenan yang harus kita mengerti secara benar. Nah, saya akan masuk. Siapakah Yesus? Saya tidak akan tinjau dari sisi sejarah ya. Langsung ke aspek kitab suci. Saya orangnya tidak suka bertele-tele ya, muter kiri kanan. Saya langsung merujuk kepada Alkitab. Siapakah Yesus Kristus menurut Alkitab? Ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16. Siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab secara bervariasi ya, merujuk kata-kata orang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, salah satu dari nabi, DPL, dan sebagainya. Nah, pertanyaan ini juga ditujukan kepada saudara dan saya.
Menurut saudara, Yesus itu siapa? Siapakah Yesus itu menurut saudara? Ini pertanyaan penting yang seharusnya kita jawab secara benar. Karena seperti saya katakan tadi, kalau kita salah jawab pertanyaan ini, efeknya, konsekuensinya itu fatal sekali. Fatal sekali. Saudara bisa dijauhkan daripada hadirat Allah selama-lamanya. Maka kita harus memiliki sebuah jawaban yang tepat yang didasari pada Alkitab. Sehingga kita akan tetap terus bersama Allah secara kekal. Nah, dalam membahas tentang topik ini, saya itu suka membagi ini di dalam 3 sisi atau 3 aspek keberadaan Kristus. Saya suka membagi ini supaya kita tidak salah memahami keberadaan Yesus itu. Ya, Yesus itu seperti apa? Yang pertama, sebelum dia menjadi orang. Ini pra-eksistensi atau pra-inkarnasi Kristus. Pra-manusia Yesus itu, dia itu siapa? Lalu kemudian ketika dia berinkarnasi, Yesus itu siapa? Kemudian setelah dia bangkit dan naik ke surga, siapa? Menurut saya ini perlu dibagi dalam 3 kategori ini, karena kalau kita misalnya seperti orang Muslim ya, mereka kan cuma menganggap Yesus itu adalah seorang nabi. Orang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi mengajarkan firman Tuhan. Hanya sebatas nabi, dia bukan Allah. Kenapa? Karena ya mungkin mereka hanya menuruti sisi inkarnasi Kristus. Ketika dia ada di dunia, maka memang yang paling menonjol di sana adalah karya kemanusiaan Yesus. Dia bertumbuh secara dewasa, lahir dari Maria, kemudian bertumbuh dewasa, bahkan lapar, haus, bahkan mati di salib. Yaitu adalah aspek inkarnasi Kristus. Mereka salah paham itu mungkin karena mereka terlalu menyoroti saat Yesus itu menjadi orang, saat Sang Logos itu menjadi manusia. Tapi kalau kita memahami ketiga aspek keberadaan Kristus ini secara benar, maka kita akan memiliki kesimpulan yang benar juga. Bukan seperti orang-orang atau polemikus Muslim tersebut. Pertama, pra-manusia. Yesus itu siapa? Nah, Alkitab menjelaskan bahwa ketika dia belum menjadi manusia, dia disebut sebagai Logos. Saya lebih suka menggunakan istilah Logos untuk pra-inkarnasi Kristus daripada menggunakan nama Yesus. Ya, karena nama Yesus itu muncul ketika dia inkarnasi ya. Tapi Logos itulah nama bagi Yesus ketika dia sebelum menjadi manusia. Makanya ada orang-orang yang protes, saya pernah diskusi dengan seseorang, jangan pakai nama Yesus ketika bicara dia sebelum menjadi manusia, karena nama itu belum muncul di sana. Yang ada adalah firman atau Logos. Tapi kalau kita mau gunakan nama Yesus juga, tidak masalah menurut saya. Tergantung bagaimana kita memahami arti kata itu, istilah Yesus itu. Kalau kita menggunakan nama Yesus di pra-inkarnasi, tidak masalah bagi saya. Tapi saya lebih suka pakai Logos saja ya, karena memang Logos itu yang ditekankan di pra-inkarnasi Yesus. Yang pertama, Logos itu ternyata sudah bersama dengan Bapa. Bersama dengan Bapa dia. Kebersamaannya itu bagaimana? Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya adalah. Kata adalah itu di para teolog mengajarkan bahwa itu ada dari kata Yunani en ya. Itu bentuk imperfect yang menunjukkan keberadaan Kristus di masa lampau yang kekal. Dia terus-menerus ada dan tidak pernah dia tidak ada. Dia sudah ada bersama Bapa. Tapi bersama Bapa ini bukan hanya pada titik tertentu dia ada bersama Bapa. Tidak. Kebersamaannya dengan Bapa itu sudah dilakukan secara kekal di masa lampau. Yohanes 1 ayat 1, A dan B. Jadi ini yang pertama ya, dia sudah bersama Bapa secara kekal. Kemudian dia disebut juga sebagai Bapa yang kekal dalam Yesaya 9 ayat 5. Jangan salah paham, Bapa yang kekal bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kata Ibrani sana Abiad, Bapa dari kekekalan mestinya. Kemudian di dalam selanjutnya Yesus dikatakan sebagai aku adalah. Ya, sebelum Abraham jadi, aku ada. Kata yang digunakan di sana adalah ego eimi. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 90 ayat 2, dalam Septuaginta kata engkaulah itu kata ganti orang kedua ya, suei dari kata ego eimi di dalam Yohanes 8 ayat 58, dan itu menunjukkan kekekalan daripada Yahweh.
Segala ciptaan itu, gunung-gunung dan sebagainya itu diciptakan, tetapi Yahweh ada secara kekal. Nah, antara Yohanes 8 ayat 58 dan Mazmur 90 ayat 2 itu ada dalam struktur yang sama di sana. Menunjuk kepada, kalau di Yohanes 8 ayat 58, Abraham itu dicipta. Genestai, dia jadi di sana. Dia diadakan, dia dimulai dari titik tertentu. Tapi Yesus tidak, dia adalah pencipta. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Bukan berarti 1 tahun sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, tidak. Tapi ego eimi itu adalah kekekalan yang terus-menerus bentuk present yang terus-menerus di sana. Itu sama dengan Mazmur 90 ayat 2, dan para teolog biasa menghubungkan dengan Keluaran 3 ayat 14 yang merujuk kepada Yahweh. Nama Yahweh, aku adalah aku. Maka Yesus itu sebetulnya adalah Yahweh itu sendiri yang dibicarakan di Perjanjian Lama, dan itu kekal. Kemudian Alfa dan Omega, istilah yang dikatakan bagi Yesus dalam Wahyu 1 ayat 8 menunjukkan kekekalan daripada Kristus. Ini pertama ya. Yesus itu Sang Logos itu kekal. Kemudian selanjutnya, Sang Logos itu adalah Allah. El Gibor dikatakannya, Yesaya 9 ayat 5 Allah yang perkasa, lalu Yohanes 1 ayat 1 dia disebut sebagai Theos, Allah. Kemudian dia ada dalam morphe teuo di dalam Filipi 2 ayat 6a, dalam rupa Allah. Morphe ini kata Yunani yang berarti secara hakiki dia ada dalam rupanya Allah. Sehakikat dengan Allah, hakiki yang permanen menurut para penafsir dikatakan ya. Morphe itu hakikat yang permanen, yang sama dengan Allah. Dia ada dalam rupa Allah, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian dia setara dengan Allah dalam Filipi 2 ayat 6. Jadi yang kedua, Sang Logos adalah Allah. Dia bukan hanya kekal, tapi dia juga adalah Allah. Kemudian Sang Logos itu bukan Bapa. Nah ini, jangan salah paham. Bukan berarti karena Logos itu bersama Bapa, lalu kemudian kita menyimpulkan, oh berarti Yesus itu adalah Bapa. Nah orang-orang Sabellianisme itu seringkali menyerang hal ini. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Orang-orang Oneness Pentecostalism. Yesus adalah Bapa, adalah pribadi yang identik, satu pribadi. Tapi kita tidak bisa menerima ajaran itu. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu bersama Bapa. Kalau saya bersama dengan Bung Christian, apakah saya ini adalah Bung Christian? Kan tidak, adalah dua pribadi yang berbeda. Maka kalau Alkitab katakan firman bersama Bapa, berarti firman itu berbeda, dibedakan dengan Allah. Allah ini konteksnya adalah Bapa, ya, kalau sudah baca selanjutnya. Jadi firman itu berbeda dengan Bapa. Kata Yunani digunakan adalah pros. Pros itu secara harfiah artinya face to face, berhadapan muka. Itu menunjukkan keduanya berbeda. Lalu firman itu adalah Allah, kaitheos ho logos. Nah, ini lagi diserang oleh saksi Yehova dan sebagainya. Kalau tidak pakai artikel berarti dia bukan Allah. Tapi justru kalau ketika logos tidak, ketika kata theos di akhir itu tidak pakai artikel, itu justru bagus. Itu tujuannya untuk membedakan antara logos dengan Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Theos kan tidak pakai artikel, kata sandang. Yang pakai hanya logos. Maka itu menunjukkan firman dan Bapa itu berbeda. Kalau keduanya pakai artikel, pakai kata sandang, misalnya ho theos and ho logos, maka keduanya itu identik. Nah, Yohanes untuk mencegah paham Sabellianisme, dia hanya pakai satu artikel di sana untuk menunjukkan Bapa itu beda dengan Yesus. Jadi logos itu bukan Bapa. Lalu Sang Logos itu adalah pencipta. Nah, karya yang paling menonjol di pra-inkarnasi Yesus adalah penciptaan. Segala sesuatu dijadikan, diciptakan segala sesuatu, lalu Ibrani 1 dia meletakkan dasar bumi. Nah, semua itu menunjukkan bahwa Logos itu adalah Sang Pencipta. Kalau dia Sang Pencipta, dia itu siapa? Berarti dia Allah dong. Karena Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, hanya Tuhan, hanya Yahweh, Sang Halik itu sendiri. Hanya seorang diri. Dia membentangkan langit itu seorang diri saja. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Nah, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pra-inkarnasinya? Yaitu bahwa Sang Logos itu adalah Allah sepenuhnya tanpa kemanusiaan. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik pada sisi pra-inkarnasi Yesus. Jadi, dia itu hanya satu hakikat. Dia hanya memiliki hakikat Allah tanpa kemanusiaan. 100% Allah, manusianya 0. Kemudian kita lihat ajaran sesat. Nah,
Jadi topik kita ini bicara tentang kristologi dan ajaran yang salah atau ajaran sesat. Ajaran sesat di seputar prainkarnasi Yesus ini bagaimana? Atau siapa saja pengajarnya itu? Saya belak-belakan saja ya, saya tidak suka sembunyikan nama-nama orangnya itu. Yang pertama, Bapak Erastus Sabdono. Jadi ketika Pak Erastus Sabdono menyoroti sisi prainkarnasi Kristus, dia mengatakan Yesus itu hanya bersifat ilahi sebelum menjadi orang. Kenapa? Saya punya bukunya, saya tidak ngomong sembarangan. Saya punya buku Tritunggal Kristologi Pak Erastus Sabdono. Jadi dalam bukunya dia mengatakan waktu dia meninjau Yohanes 1 ayat 1, dia mengartikan frasa terakhir dari ayat 1 itu, firman itu adalah Allah, sebagai firman itu bersifat ilahi. Jadi dia tidak sependapat dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan firman itu adalah Allah. Firman itu hanya bersifat ilahi. Lalu dia menekankan hierarki antara Bapa dan Anak. Bapa itu lebih besar, lebih tinggi, lebih superioritas daripada Anak. Anak itu posisi lebih rendah. Ini dia bicara tentang praeksistensi Kristus ya, sebelum dia menjadi manusia. Lalu di video-videonya kalau kita lihat, dia menyebut Yesus itu, Sang Logos itu sebagai minor God. Allah yang kecil, Allah sekunder. Bukan Allah yang primer, yang utama, Allah yang besar. Tidak. Allah yang kecil. Ini posisi Pak Erastus ketika dia memahami Kristus di prainkarnasi. Bagi kita, tentu saja inilah sebuah ajaran sesat, dan Pak Erastus Sabdono jelas merupakan pengajar sesat. Karena tadi dasar teksnya sudah saya sampaikan tadi ya. Tidak mungkin Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Lawang dia adalah Allah sendiri. Filipi 2 katakan dia setara dengan Bapa. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah milik yang dipertahankan. Berarti dia setara dengan Bapa. Lalu mengapa Pak Erastus mengatakan dia itu ada hierarki? Bapa lebih besar, Anak di bawah Bapa. Tidak mungkin. Melawan kitab suci. Yesus juga bukan sebagai minor God. Dia Allah yang full, sepenuhnya Allah, yang sehakikat dengan Allah. Jadi ajaran Pak Erastus ini bukan hanya salah, tapi sesat. Yosua Tewu, dia juga mengatakan ya, waktu dia menyoroti Yesus di prainkarnasi, dikatakan apa? Mulanya Allah itu tidak berpribadi. Belum punya pribadi katanya. Jadi cuma satu hakikat. Hakikatnya apa? Hakikat roh itu cuma satu hakikat, roh. Kemudian Allah mencipta bagi dirinya sendiri suatu pribadi katanya. Siapa itu? Yesus. Diambil Wahyu 3 ayat 14. Jadi Yesus itu menurut Joshua Tewu ciptaan pertama daripada Allah. Ya, ini ajaran Joshua. Kemudian dia mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Joshua Tewu menganut Sabellianisme juga. Yang menganggap Yesus dan Bapa itu sama, identik. Jadi waktu Yesus mati, ya mati itu Bapa. Kemudian waktu Yesus naik, turun Roh Kudus itulah Bapa itu sendiri. Nah, ini ajaran Joshua Tewu yang melawan kesaksian Alkitab yang sudah saya nyatakan tadi ya. Yesus bukan ciptaan pertama, dia pencipta segala sesuatu. Ya, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Kalau saya juga Ibrani 1 juga menyatakan demikian. Jadi Erastus Sabdono ini mengajar ajaran yang sesat melawan Alkitab. Lalu selanjutnya ada yang bernama Evangelis Yusak Cipto. Ini saya punya tabloidnya ya, Saudara. Itu bernama Tabloid Gloria. Ini sudah lama, sudah tahun 2007. Dulu saya punya tabloid itu dan sudah tidak ada itu tabloid itu. Tidak tahu di mana so hilang gitu ya. Tapi yang jelas ada ya, sumbernya ada, saya kutip di situ. Saya tidak asal ngomong ya. Menurut Pak Cipto dia katakan Yesus diciptakan Allah. Namun Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, ini kan lucu. Yesus diciptakan, tapi sekaligus Allah itu sendiri. Aduh, hancur DP logika ini ya. Bagaimana mungkin seorang ciptaan disebut juga adalah Allah? Ngawur ya. Lalu Yesus itu keluar dari Bapa adalah ciptaan. Ciptaan mula-mula sama dengan kita juga, asalnya diciptakan. Namun perbedaannya adalah bahan kejadian atau asal. Kita berasal dari tanah, sedangkan Yesus memakai bahan tubuhnya Bapa. Waduh, luar biasa ya. Tubuhnya Bapa itu seperti apa? Apakah Bapa itu mempunyai tubuh? Bapa itu kan adalah roh, Allah itu adalah roh. Bagaimana dia katakan tubuhnya Bapa? Apakah dia melakukan, apakah ini dalam tanda kutip ya, tubuhnya Bapa dia definisikan secara menurutnya dia, saya tidak tahu ya. Kalau dia artikan secara literal, wah ini ngawur sekali Pak Yusak Cipto ini. Ini ajaran sesat yang sama dengan Joshua Tewu, sama dengan Pak Erastus Sabdono, sama dengan Saksi Yehova yang mengatakan Yesus ciptaan pertama. Tapi memang Pak Erastus Sabdono dia tidak mengatakan Yesus itu ciptaan pertama, tidak ada. Kalau saya baca di seluruh bukunya, memang dia katakan Yesus adalah bersifat ilahi, tapi dia tidak bilang Yesus ciptaan pertama. Yesus dicipta, tidak ada seperti itu ya.
Tapi ketiganya ini merupakan ajaran sesat yang menyangkut pra-eksistensi daripada Kristus. Yang kedua, sekarang sisi yang kedua adalah aspek inkarnasi daripada Kristus. Ketika dia menjadi manusia, dia itu siapa menurut Alkitab? Oh, nak jalan ya. Ya, jadi inkarnasi itu dari kata Latin in, di dalam, dan carn, yaitu daging. Maka inkarnasi adalah masuk ke dalam daging secara hurufiah. Nah, kalau saudara tanya apakah inkarnasi ada dalam Alkitab? Tidak ada. Kata inkarnasi memang tidak ada dalam Alkitab, tapi gagasannya itu ada. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 yaitu dalam Yunani dikatakan hologos sarx egeneto. Yang lebih jelas terjemahan NIV mengatakan the word became flesh, firman menjadi daging. Jadi inkarnasi gagasannya itu ada di dalam Alkitab. Walaupun katanya istilahnya itu tidak ada di Alkitab, tapi ajarannya itu atau gagasannya, idenya itu ada dalam Alkitab ya. Yohanes 1 ayat 15. Hologos sarx egeneto, firman menjadi daging. Nah, apa itu inkarnasi? Inkarnasi itu adalah tindakan anak Allah. Bukan tindakan Bapa, bukan tindakan Roh Kudus, tapi tindakan pribadi kedua, anak Allah, Sang Logos. Tindakan Sang Logos untuk mengambil bagi dirinya itu natur tambahan. Hakikat tambahan yaitu manusia melalui kelahiran dari seorang anak darah. Ini arti inkarnasi. Kemudian dasar kitab suci kita bisa melihat Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 7-8 ya. Seorang anak telah lahir. Anak yang telah lahir itu disebut sebagai apa? Dia bukan hanya sebagai anak yang akan lahir nanti, tapi dia disebut sebagai El Gibor, ya, Allah yang perkasa. Maka Allah inilah yang nanti kemudian menjadi manusia. Lalu yang 1:14 saya katakan tadi ya, firman itu telah menjadi manusia. Filipi 2:7 mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, juga berbicara tentang inkarnasi daripada Kristus. Nah, waktu dia menjadi manusia, waktu kita meninjau sisi inkarnasi Kristus, siapa itu Yesus? Pertama, tentu saja dia adalah manusia. Ya. Pertama dia lahir dari anak darah. Kelahiran Yesus dari anak darah ini adalah doktrin atau ajaran esensial. Ajaran yang penting sekali yang harus kita mengerti. Karena kalau kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 2 sampai 15, ya, di sana digunakan bentuk aktif untuk kata kerja, ya, melahirkan di sana. Itu adalah bentuk aktif, ya, kata kerja dalam bentuk aktif. Kalau kita melihat mulai ayat 2 sampai ayat 15, kata kerja aktif itu dinyatakan di sana. Misalnya ayat 2 ya. Dari versi King James Version lebih jelas ya, Abraham melahirkan Ishak. Ini kata kerja bentuk aktif. Melahirkan ya. Kalau di Indonesia Abraham memperanakan Ishak ya, kalau nggak salah ya. Jadi itu semua mulai dari ayat ke-2 sampai 15 itu semua ada di dalam bentuk yang aktif. Tapi yang menarik di sini, kalau sudah baca di ayat yang ke-16, Matius pasal 1 ayat 16, di situ ada perubahan. Perubahan itu disengaja oleh penulis Matius, Injil Matius, yang tadinya bentuk aktif lalu berubah menjadi pasif di sana. Yang menjelaskan kelahiran Yesus. Yaitu apa? Kata-kata yang melahirkan Yesus. Ya, Matius 1 ayat 16. Nah, ini menekankan bahwa itu berlawanan dengan semua manusia sebelumnya itu. Abraham, Ishak, Yakub itu kan dilahirkan. Pasif, ya, apa aktif di sana. Kata kerja bentuk aktif. Tapi ayat 16, Yesus dilahirkan. Tetapi pasif di sana. Jadi Yusuf itu tidak melahirkan Yesus. Maka dia tidak memiliki natur dosa. Ini pentingnya lahir dari anak darah Maria. Pengakuan iman rasuli kita kan mengatakan begitu. Lahir dari anak darah Maria. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memiliki natur dosa. Kita bisa melihat dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dari 4:15 dan seterusnya. Yesus lahir dari anak darah menunjukkan dia adalah manusia. Kemudian dia memiliki tubuh dan darah ya. Maria hamil melahirkan bayi diberi nama Yesus. Nah, kata Yesus itu nama Yesus mulai muncul di sini ya. Pada masa inkarnasinya Matius pasal 1 ayat 21, 25. Kemudian disunat pada umur 8 hari, masuk masa remaja 12 tahun, dia ada di bait Allah, kemudian disebut sebagai orang Yahudi,
Dia juga mengikuti profesi ayahnya sebagai tukang kayu, memiliki saudara laki-laki perempuan dalam Matius 13, kemudian menderita dalam tubuh manusia, sakit, disesah, haus, mati. Semua itu menunjukkan Yesus adalah manusia. Tapi dia bukan hanya manusia saja. Namun Alkitab juga mencatat dia juga adalah Allah. Walaupun Sang Logos itu sudah menjadi daging, tapi Alkitab juga mencatat dia adalah Allah. Nah, sebetulnya kita tidak perlu capek-capek melihat Alkitab ya. Kalau secara logis, apakah Yesus yang mulanya itu adalah Allah, kemudian lalu ketika dia berinkarnasi, lalu berhenti menjadi Allah saat inkarnasi? Itu kan tidak masuk akal. Yang namanya Allah, berarti kalau dia adalah Allah, maka dia terus adalah Allah dan tidak pernah berhenti menjadi Allah. Keberadaannya itu kekal. Sekali Allah, tetap Allah. Tidak pernah suatu saat dia berhenti jadi Allah. Itu Allah main-mainan namanya, Allah bohong-bohongan. Tidak seperti itu. Kita bisa bilang dalam Maliaki 36, masuk 102 dan seterusnya yang menunjukkan tidak ada perubahan di dalam diri Allah. Nah, kalau kita melihat di sejarah gereja di abad permulaan itu, ada orang-orang atau kelompok yang menyangkali kemanusiaan daripada Kristus. Misalnya doketisme yang menganggap bahwa Yesus itu seakan-akan hanya sebagai manusia saja, tapi bukanlah manusia yang real, yang nyata, sejati. Tidak, cuma nampaknya saja. Ini doketisme di akhir abad pertama menjelang abad yang kedua. Tapi kalau di masa sekarang, menurut Paul Enns, di dalam 200 tahun terakhir, di dalam bukunya The Moody Handbook Theology, justru orang-orang di zaman sekarang ini, sampai sekarang ya, menyangkali keilahian Yesus. Kalau kemanusiaan Yesus tidak masalah bagi kita, bagi orang-orang zaman sekarang. Bagi Muslim, no problem. Mereka akui Yesus manusia juga. Semua agama mengakui Yesus manusia. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah mereka menyangkali keilahian daripada Kristus. Termasuk para teolog liberal, Saksi Yehova, Unitarian, dan sebagainya. Nah, bagaimana Alkitab ngomong tentang hal ini? Pertama, Yesus itu menyatakan Allah adalah Bapaknya. Jadi kita melihat apa bukti di Alkitab bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang pertama dari arti istilah anak Allah. Waktu Yesus menyatakan Allah itu Bapaknya, berarti dia adalah anak Allah. Dan menurut orang Yahudi pada waktu itu, pada zaman itu, istilah anak Allah itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Makanya waktu Yesus mengatakan, Bapakku, Allah itu adalah Bapakku, maka saat itu dia sedang memposisikan dirinya itu setara dengan Allah. Dia sehakikat dengan Allah. Maka di ayat selanjutnya orang-orang Yahudi ngamuk dan mau merajam Yesus, dan itu bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dari istilah anak Allah itu sendiri ya. Kemudian Yesus atau anak Allah itu disembah dalam Matius 14 ayat 33 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, maka Alkitab memberi kesaksian hanya Allah yang disembah. Ulangan ayat 13, lalu Matius 4 ayat 10, hanya Allah yang wajib disembah, berbakti kepada Allah. Dan faktanya Yesus disembah di sepanjang perjanjian baru, di proskuneo di sana, maka itu bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Kemudian dia bisa mengampuni dosa dalam Markus 25 ayat 10, dan hanya Allah yang bisa melakukan itu, maka itu bukti bahwa Yesus adalah Allah. Saya kira kita sudah paham semua ya. Nah, ini penting ya. Ternyata ada sebuah istilah yang terkait dengan keilahian dan kemanusiaan Yesus, yaitu hypostatic union, kesatuan hipostatik. Maksudnya apa? Jadi ini bicara tentang pribadi kedua prainkarnasi Kristus. Dia datang dan mengambil natur manusia dengan tanpa kehilangan natur ilahinya. Kemanusiaannya yang sejati itu bersatu di dalam satu pribadi. Ingat ya, satu pribadi, bukan dua pribadi. Jadi keilahian dan kemanusiaannya itu sebagai Allah dan manusia bersatu dalam satu pribadi untuk selamanya. Akibat kesatuan hipostatik dari kedua natur ini adalah pribadi teantropik, Allah dan manusia. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi pertama, Kristus itu memiliki dua natur ya, yang berbeda, ilahi dan manusia. Tetapi walaupun mereka punya dua natur berbeda, tidak terpisah. Ada di dalam satu pribadi. Tidak berpisah mereka. Tetapi walaupun mereka tidak terpisah ada dalam satu pribadi, tapi juga tidak bercampur baur, bercampur aduk ya, saling tumpang tindih kedua natur. Tidak terpisah, tapi tidak bercampur ya.
Tidak ada transfer antar atribut keilahian kepada kemanusiaan. Misalnya sebagai Allah dia itu kekal di masa lampau bersama Bapa, lalu itu kemudian ditransfer kepada natur manusianya. Tidak bisa seperti itu. Sebaliknya, kemanusiaan yang penuh kelemahan, yang bisa mati lalu ditransfer kepada Allah, sehingga ilahinya juga mati. Seperti itu. Tidak ada percampuran, tidak ada transfer antara atribut-atribut keilahian, kemanusiaan, begitu juga sebaliknya. Tidak ada seperti itu. Kemudian meskipun dua natur, Kristus ada di dalam satu pribadi. Ini disebut sebagai hipostatik union. Kesatuan hipostatik yang menunjuk pada pribadi teantropik bagi Yesus Kristus. Jadi tidak ada dua pribadi, tiga pribadi, dan seterusnya. Hanya satu pribadi. Nah, apa signifikansi daripada keilahian dan kemanusiaan Yesus ini? Sebagai manusia, Yesus itu mati. Makanya dia menjadi manusia karena tujuannya mau mati. Kalau enggak jadi orang, dia enggak bisa mati. Nah, karena dia mau mati, maka dia harus jadi manusia. Nah, pentingnya di situ. Sebagai manusia, dia mati untuk mengganti posisi kita. Dia sebagai substitusi. Mengganti kita yang orang berdosa ini, yang harusnya dihukum, masuk neraka, dia ganti, disalib, mati bagi kita. Dia menjadi substitusi bagi kita, menjadikan keselamatan bagi mereka yang percaya, ya, yang percaya, bukan yang tidak percaya, tidak. Lalu kalau kita tinjau dari sisi keilahiannya, dia mati dan nilainya itu, kematian itu memiliki nilai yang tidak terbatas. Dimanapun ia dapat mati bagi siapapun di seluruh dunia. Mau ada 10 dunia, 20 dunia pun dia sanggup mati bagi mereka. Ini pentingnya keilahian Kristus. Jadi yang mati itu, saudara jangan salah paham ya, yang mati itu adalah pribadi Yesus. Ya, ada keilahian di sana, ada kemanusiaan. Ya. Dan pentingnya di sana keilahian kemanusiaan itu di situ. Kalau dia mati hanya sebagai manusia saja, ilahinya keluar, maka dia nilai penebusannya itu hanya terbatas, tidak memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dan di sini pentingnya keilahian dan kemanusiaan Kristus yang harus kita tekankan. Jangan salah paham ya. Di kalimat terakhir kan saya tuliskan kematiannya berniat tidak terbatas, dimanapun ia dapat mati bagi seluruh dunia. Bukan berarti saya percaya unlimited atonement, penebusan Kristus yang secara universal, tidak ya. Saya percaya ya, ini akhir-akhir ini kita diramaikan dengan itu ya, unlimited versus limited. Saya percaya limited atonement. Yesus mati, tapi Yesus mati hanya bagi orang-orang pilihannya saja. Orang yang percaya kepada dia, orang yang diberikan Bapa kepada dia. Dan itu hanya terbatas untuk orang pilihan. Dia tidak mati kepada seadanya manusia di dunia ini. Tapi nilai atau kuasa penebusannya, jadi orang Calvinisme memahami itu. Kuasa atau nilai penebusannya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Dia bisa mati bagi siapa saja, bagi semua orang di seluruh dunia, bahkan 10 dunia, 30 dunia, 100 dunia sekalipun kalau ada, dia bisa mati di sana. Nah, jadi jangan salah paham di sana. Kemudian, nah apa yang bisa kita simpulkan ketika kita melihat Yesus di masa inkarnasinya? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Yesus itu adalah bukan hanya Allah sepenuhnya, tapi juga dia ketambahan hakikat yang baru, yaitu manusia sepenuhnya, sehingga sekarang waktu dia menjadi manusia, dia adalah Allah dan manusia sejati. Dia punya dua hakikat di sana dalam satu pribadi. Sekarang kita melihat ajaran sesat di seputar di seputar inkarnasi Kristus. Pertama, sekali lagi saya memasukkan Pak Yesus Sabdono di dalam list saya, daftar saya, karena ini orang sangat luar biasa sesatnya. Dia sekarang begitu dikenal orang, disukai oleh banyak orang, banyak penggemarnya, pemimpin di sebuah STT di Indonesia, ngajar di YouTube dan sebagainya. Dia adalah orang yang sangat terkenal, dan saya sering kali bertemu dengan anak buah Pak Erastus di Facebook, diskusi debat dengan mereka, dan Pak Erastus mengajarkan pada waktu Yesus berinkarnasi itu seperti apa menurut dia. Nah, waktu dia bicara tentang kenosis, pengosongan daripada sang logos itu, dia mengatakan apa? Yesus itu kehilangan kesadaran, dia bilang. Memorinya habis, ludes, jadi nol semua. Dia sudah tidak sadar lagi.
kemudian dia dibunuh oleh Bapa, mati 2 kali. Ini ajaran Yesus Sabdono ketika menyoroti Yesus di masa inkarnasinya. Apakah ini ajaran Alkitab? Bukan. Ini bukan ajaran Alkitab. Ajaran Pak Yesus Sabdono melawan ajaran kitab suci. Kalau dia adalah Allah, sejak mulanya adalah Allah, waktu dia berkenosis, ya, mengkosongkan diri menjadi manusia, apakah berarti dia kehilangan kesadaran? Omong kosong ini. Allah kok yang punya kebijaksanaan yang maha bijaksana, maha sempurna, bisa hilang salah satu atribut dalam diri Allah, tidak punya kesadaran lagi. Waduh, ini Allah model apa ini yang disembah oleh Pak Yesus Sabdono ya? Ini adalah Allah yang tidak diajarkan dalam Alkitab. Ya, ini adalah ajaran sesat yang sangat fatal dari pendeta Yesus Sabdono. Lalu Frans Donald, ini memang orang dikenal, tapi pengaruhnya menurut saya tidak seberapa dia. Tidak sebanding dengan Pak Yesus Sabdono. Makanya saya kalau menyerang sebuah ajaran sesat, saya cari orang-orang yang sangat berpengaruh, yang paling disukai, digandrungi oleh banyak orang, pemimpin di sebuah gereja atau ketua STT. Nah, itu yang saya serang mereka di sana. Ya, Yesus Sabdono, ada lagi namanya Dr. Bernika Sehombing, mereka dosen-dosen STT, ngerti Ibrani Yunani. Nah, saya sangat suka untuk memilih orang-orang seperti ini untuk saya kritisi dibanding dengan Frans Donald. Tapi Frans Donald juga mengajarkan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa waktu dia membahas Filipi 2 ayat 5. Dan karena Alkitab menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada Yesus, maka Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Frans Donald juga menyesat, dia dari kubu Unitarianisme ya, tidak percaya Yesus adalah Allah. Bernika Sehombing, seperti saya katakan tadi ya, ini seorang dokter ya. Kalau saya melihat di Facebooknya itu, ya saya sudah diblok sama Pak Dr. Bernika Sehombing karena saya mengkritisi ajarannya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Jadi Pak Bernika Sehombing mengatakan bahwa Rasul Yohanes ternyata ajarkan Jesus only. Bayangkan ya, seorang dokter ya, dosen di STT, katanya dia ngerti Ibrani Yunani, dosen Ibrani Yunani, tapi ngajar bahwa Rasul Yohanes mengajarkan Sabellianisme atau mengajarkan Jesus only. Ya, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Saya kritisi dokter ini di Facebook ya. Nah, waktu saya kritisi dia, wah dia marah di sana, ngamuk dan mau melaporkan saya kepada polisi katanya. Diancam saya mau lapor polisi di sana. Lalu kemudian dia sempat melaporkan saya, dia sempat menghubungi STT saya di Palu. Saya waktu itu kuliah di STT. Kemudian dia hubungi pimpinan di STT, melaporkan saya. Wah, si Albert ini anggota STT ini sudah menyerang saya, segala macam dia cerita di sana, dia menjelekkan saya di sana. Lalu saya diinterogasi oleh STT, dan saya tidak peduli dengan itu. Siapapun tidak bisa menahan aktivitas saya di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Saya akan maju terus dan melawan setiap penyesatan yang ada, termasuk Dr. Bernika Sehombing. Nah, orang-orang seperti ini harus kita hajar habis-habisan ya. Kalau Frans Donald ini sih hanya tikus-tikus kecil dia ini ya, tidak memiliki pengaruh ya, karena dia tidak belajar di STT, tidak ngerti Ibrani Yunani. Tapi orang-orang seperti Erasmus, Bernika Sehombing ini harus dilawan secara keras ya, mereka ini. Lalu sekarang sisi yang ketiga, saat Yesus bangkit dan naik ke sorga, dia itu siapa? Ya, siapakah Yesus ketika dia bangkit dan naik ke sorga? Nah, saya sebelum saya memahami Yesus secara baik ya, saya ada beli bukunya Frans Donald tahun 2007. Saya ingat betul peristiwa ini, awal mula saya belajar tentang Kristologi. Saya mulai belajar Kristologi tahun 2007. Ada buku Frans Donald, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran, saya lupa judulnya. Kira-kira seperti itu judulnya. Dia mengatakan saat di surga Yesus itu bukanlah Allah, karena dalam Wahyu 32 dan 12 dia menyebut Bapa sebagai Allahku. Karena Yesus ngomong di Wahyu itu Allahku, maka Yesus bukan Allah, karena Yesus punya Allah. Nah, mungkin kok Allah ngomong kepada Allah, Allah menyebut Bapa sebagai Allahku, tidak mungkin. Nah, waktu saya mendengarkan itu, saya terbentur di situ. Karena pemahaman saya dulu, waktu Yesus sudah di sorga, maka kemanusiaannya itu sudah tidak ada.
Dia sudah menanggalkan kemanusiaannya, lalu dia naik ke surga, bangkit dan naik ke surga sebagai Allah 100%. Manusia mana? So tidak ada manusianya. So tidak ada, ya, cuma Allah 100%. Maka ketika Yesus memanggil Allahku, itu berarti dia punya Allah dan dia bukan Allah. Nah, saya tidak bisa jawab itu. Saya cari segala macam referensi, saya tanya kepada teman-teman hamba Tuhan, pendeta-pendeta, tidak bisa memuaskan. Jawaban mereka tidak memuaskan saya. Tidak membuat saya puas dengan jawaban mereka. Lalu saya ketemu satu tabloid, namanya tabloid Gloria di Palu itu. Ini tabloid dari Surabaya. Tabloid Gloria di sana. Lalu saya lihat ada sebuah rubrik khusus yang membahas tentang saksi Yehova. Yang bahas itu siapa? Pendeta Budi Azali. Jadi Pak Budi ada satu rubrik khusus di tabloid Gloria, ada satu kolom khusus di mana dia menanggapi ajaran saksi Yehova di sana. Dia berikan argumentasi bagaimana menjawab saksi Yehova. Wah, ini orang ini hebat, saya bilang. Saya pikir ya. Saya cari nomor teleponnya Pak Budi. Waktu itu belum ada WA, saya belum mengenal WA dan lain-lain, belum ada ya. Kemudian saya cari nomor teleponnya, saya dapat nomor teleponnya, lalu saya telepon dia. Saya SMS dulu dia, dulu masih HP, SMS. Pak, saya boleh bertanya nanti malam jam segini, jam 10 kalau salah saya tanya. Lalu Pak Budi bilang, oke, boleh. Malam hari saya telepon Pak Budi, saya tanya seadanya tentang Yesus Kristus, tentang yang dikatakan fardunal ini. Nah, dari Pak Budi saya mulai belajar kristologi secara betul. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita ya. Kalau kita terbentur kepada satu hal tertentu di dalam Alkitab, kalau kita tidak ngerti sebuah teks tertentu, jangan buru-buru mengaminkan itu. Kita mesti cari tahu bagaimana maksud teks tersebut. Cari orang-orang lain yang ngerti. Orang-orang yang ngerti teologi ya, ahli teologi, dosen-dosen teologi. Saya sekarang punya banyak guru ya. Guru saya bukan hanya Pak Budi Azali. Banyak guru-guru saya, dosen-dosen teologi yang ada di SAAT, di STII, di GRI juga ada, STTRII ya, sekolahnya reformnya Pak Tong itu. Saya punya guru di sana. Di SAAT juga ada, STII, di mana-mana ada guru saya banyak. Di Asasi juga ada guru saya, misalnya Dr. Stanley Paparang yang pernah bicara di komunitas ini ya. Pak Stanley juga adalah guru saya. Jadi sebentar kalau saya tidak dalam sesi tanya jawab saya tidak bisa tanya, maklum saja ya, karena saya masih belajar di sini dan saya akan tanya kepada guru-guru saya itu. Kalau saya terbentur di sini nanti saya akan teruskan kepada Bro Kilapong untuk dibagikan kepada setiap saudara di sini. Nah, jadi pada waktu Yesus bangkit dan naik ke surga, dia itu siapa? Kalau kita mencatat dia adalah Allah 100%. Buktinya apa? Yohanes 20 ayat 28. Jadi saya mengidentifikasi atau mengklasifikasi teks-teks tertentu di Alkitab. Teks-teks yang bicara tentang prainkarnasi, kemudian teks-teks yang bicara tentang inkarnasi, lalu ada ayat-ayat yang bicara tentang ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, ada ayat-ayat itu. Jadi saya mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut ya. Saya memilih-milih ayat tersebut ya. Dan waktu kita bicara tentang Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, yaitu siapa? Yohanes 20:28 menjelaskan itu. Thomas waktu itu masih ragu-ragu Yesus sudah bangkit, masih ragu-ragu belum percaya dia, Yesus menampakkan diri kepada dia. Lihat ini, rabalah aku ya. Kemudian Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yesus bukannya disebut sebagai kurios di sana, sebagai Tuhan, tapi juga Theos dengan artikel ho Theos di sana ya. Dia adalah Tuhan dan Allah. Kalau ada orang lain menyerang kita, saksi Yehova Unitarian mengatakan, oh Yesus hanya sebagai Tuhan. Kurios itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Saksi Yehova kan menerjemahkan seperti itu. Dalam TDB-nya, terjemahan dunia barunya, kurios itu bukan Tuhan artinya, itu adalah Tuhan. Nah, mereka menerjemahkan kurios sebagai Tuhan. Pakai ayat ini. Dia bukan hanya sebagai Tuhan, tapi juga Allah. Theos di sana. Dan ini menghancurkan saksi Yehova sebetulnya. Kemudian yang kedua dalam Titus 2:13, Paulus di sana menyatakan Yesus itu sebagai Allah yang besar dan juru selamat. Nah, saudara jangan salah paham teks ini ya. Dalam Titus 2:13. Kalau kita melihat dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kita memang tidak memahami secara, mungkin kita bisa salah tangkap di sini. Allah yang Maha Besar dan juru selamat. Seakan-akan ada dua pribadi di sini ya. Allah yang Maha Besar pribadi pertama itu menunjuk kepada Bapa, lalu juru selamat itu pribadi yang kedua
menunjuk pada Yesus. Anda seperti itu. Itu cara pembacaan yang salah yang menentang gramatika Yunani. Kalau kita selidiki dalam bahasa aslinya, dalam struktur bahasa Yunaninya, maka kedua pribadi di sini, Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat, itu tidak bisa dipisah. Ini menunjuk, bukan kedua pribadi, salah ya. Kedua penyebutan di sini, yaitu Allah Besar dan Juru Selamat, itu menunjuk pada satu pribadi, bukan dua pribadi. Saya salah ngomong tadi ya. Itu menunjuk pada satu pribadi. Itulah pembacaan yang tepat. Jadi Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat ini menunjuk pada Yesus Kristus. Satu pribadi. Jadi satu pribadi yang dibicarakan di sini. Jadi Yesus bukan hanya Juru Selamat, tapi juga Allah yang Maha Besar. Kemudian Yesus disebut sebagai Allah dalam Ibrani 1 ayat. Mohon maaf, Bapak. Memotong ini waktu tinggal 10 menit presentasi. Oke, 10 menit ya. Oke, makasih. Sebagai Allah. Kemudian Yesus juga menjadi sasaran pujian penyembahan. Dia disebut sebagai Alfa Omega, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Kemudian dia bukan hanya sebagai Allah, tapi juga manusia sejati. Dalam Lukas 24 dikatakan Yesus menyuruh para murid ketika dia bangkit, dia meraba tangan kakinya saat dia naik ke surga, dia naik secara jasmani, disaksikan. Ya. Disaksikan berarti ada wujudnya. Jadi dia naik secara perlahan. Kalau dia hanya sebagai roh, seperti yang saksi Yehova mengatakan, dia bangkit dia hanya sebagai makhluk roh, ya, tidak mungkin dia saksikan kan? Karena roh itu tidak bisa disaksikan. Tapi waktu dia disaksikan, dia bangkit, menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Jadi kemanusiaannya itu dibawa terus sampai ke surga, naik ke surga, dan seterusnya. Dan Paulus dalam Filipi 3:20-21 mencatat bahwa saat di surga Yesus punya tubuh manusia, tetapi tubuh itu telah diubah menjadi tubuh kemuliaan, dan nanti kita juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus. Maka Charles Ryrie dalam Teologi Dasar 1 halaman 359 dia mengatakan bahwa kelahiran perawan merupakan cara inkarnasi setelah digenapi. Inkarnasi tersebut merupakan suatu pernyataan Allah yang abadi. Hal ini mulai sejak kelahiran, berlanjut terus selama-lamanya, walaupun sekarang sudah dalam tubuh kemuliaan. Jadi sekali manusia, sekali berinkarnasi manusia, dia tetap manusia 100%, seterusnya selama-lamanya. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik di sini bahwa ternyata ketika Yesus bangkit dan naik surga, dia tetap adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Tapi dengan tubuh yang sudah diubah, kebangkitan. Jadi kedua hakikat itu tetap dipertahankan ketika dia naik ke surga. Ajaran sesat misalnya Yohanes Rahmat ya. Dia mengatakan bahwa kebangkitan dan kenaikan Yesus itu hanya bersifat metafora saja bagi dia. Ya, dia naik dalam roh katanya Yohanes Rahmat. Sama dengan saksi Yehova ya, waktu naik ke surga, bangkit dia sebagai makhluk roh. Tapi itu melawan Alkitab ya. Karena kemanusiaan Yesus itu tetap ada, dipertahankan seterusnya bahkan sampai dia naik ke surga. Teks-teks yang sudah tadi saya sampaikan. Hati-hati kan Yohanes Rahmat ya. Dia ini dulu di STT Jakarta ya, dosen sana tapi sudah keluar. Dia doktor juga, mengerti Yunani tapi juga sesat. Dia sekarang jadi liberal di sana. Hati-hati. Termasuk sorry saya harus menyebutkan nama ini ya, misalnya Profesor Joas Adi Prasetya, misalnya waktu dulu dia mengeluarkan sebuah statement mengatakan Yesus ditabrak gerobak, sekalipun mati dengan cara yang bagaimanapun, Yesus itu tetap sang korban bagi dia. Nah, menurut saya tidak mengkategorikan sebagai sesat di sini, tapi kalau kita mau kejar terus itu bisa menjadi sesat di sana. Maka di Facebook dulu itu sudah lama, berapa tahun lalu saya juga mengkritisi Profesor Joas. Nah, kita hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini ya. Mereka orang-orang pintar. Kalau berbicara itu kata-katanya hebat sekali, memberikan istilah-istilah yang wah luar biasa sekali ya. Istilah-istilah yang menarik sehingga menarik orang. Beda dengan istilah-istilah yang saya gunakan kan. Saya kan orang awam ya bicara apa adanya. Mereka ini orang-orang hebat, punya istilah-istilah yang keren dalam bicara teologi. Nah, hati-hati. Kita mesti meneliti secara lebih cermat lagi ya. Bukan saya menyatakan Pak Joas itu sesat, tidak ya. Tapi mesti hati-hati. Yusuf Roni. Jadi Yusuf Roni ini mengembangkan sebuah kristologi. Saya punya bukunya. Mana bukunya itu? Saya lupa saya taruh di mana. Jadi ada satu buku dari Pak Yusuf Roni, dia mengajarkan kristologi tanpa trinitas. Jadi dia menciptakan sebuah kristologi yang dia gunakan ajaran Islam untuk dia paksa masuk dalam kristologi Kristen Alkitab. Jadi dia menggunakan logika kalam Islam. Menurut Islam firman Allah itu, kata-kata Allah itu nuzul menjadi sebuah kitab Al-Quran, turun menjadi Al-Quran, maka Yesus juga seperti itu. Dia adalah kata-katanya Allah, firman Allah, kemudian nuzul menjadi manusia bernama Yesus.
Dia katanya melakukan kontekstualisasi di sana, tapi ini omong kosong. Ini kontekstualisasi yang ngawur menurut saya. Tidak bisa cara kontekstualisasi model seperti itu. Tidak bisa. Kok kita harus menyesuaikan ajaran kita dengan ajaran orang lain? Ngapain kita mau menyesuaikan seperti itu? Mereka yang harus sesuaikan dengan ajaran kita. Kita ajarkan apa ajarkan Alkitab. Tidak perlu cari dukungan kitab-kitab suci orang lain. Tidak perlu. Kita ajarkan saja seluruh kebenaran Alkitab dan tidak perlu cari kitab-kitab lain untuk membuktikan Yesus adalah Allah melalui Al-Quran, adalah Tuhan yang sejati. Tidak perlu menurut saya. Ya, itu kontekstualisasi yang salah. Oke, saya kira saya sampai di sini saja yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator.